Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Insinyur Agus Darwa, memberikan sosialisasi Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan di lingkungan ASN Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini TGUPPP Bidang Perkebunan, pejabat eselon 3 dan 4, serta ASN di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Insinyur Agus Darwa MSI mengatakan gerakan Sumsel Mandiri Pangan merupakan kemandirian pangan Sumsel dimulai dari kemandirian di tingkat rumah tangga. Sosialisasi ini serentak dilakukan di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Untuk terwujudnya Sumsel Mandiri Pangan, hari ini Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan memberikan bekal kepada seluruh ASN di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan agar dapat mensosialisasikan di seluruh kabupaten kota pada saat mereka melakukan dinas luar, pada saat mereka melakukan kunjungan ke kelompok-kelompok tani binaan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menyampaikan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa gerakan ini dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah tangga dengan menanam sayur-sayuran, ikan, dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sekaligus memenuhi kebutuhan gizi. Yang membuat diri kita miskin itu adalah kemalasan. Sasaran gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini adalah masyarakat yang kurang mampu, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Untuk itu, dia mengharapkan sebelum mensosialisasikan gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini, maka seluruh ASN di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dihimbau untuk dimulai dari rumah tangga masing-masing sebagai contoh bagi masyarakat di lingkungan masing-masing. Tidak usah dulu berbicara skala besar, tapi dimulai dari kemandirian rumah tangga. Ini yang saya bilang tadi, kemandirian rumah tangga ini adalah bagaimana setiap rumah tangga miskin, yang disebut rumah tangga miskin atau ekonomi lemah itu dapat mandiri, tidak tergantung dengan pasar. Jadi berubah perilaku. Salah satunya adalah berubah perilaku dari pembeli menjadi dari. Nah, sasarannya adalah rumah tangga miskin, ini ya, rumah tangga miskin dan rumah tangga non miskin. Kenapa rumah tangga non miskin? Kalau miskin tadi sudah jelas saya sampaikan bahwa masa tinggal di kampung halaman, mau masa sabar, mau beli cabai, mestinya dia tanam. Nah, juga yang mandiri pangan itu berlaku juga untuk kita. Ini berlaku untuk kita bahwa menggalakkan di sekitar lingkungan rumah kita tidak ada perbedaan. Jadi antara kita yang katakanlah ekonomi. Dengan gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini, ke depan kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi dari halaman pekarangan masing-masing. Bahkan hasil dari produk sampingan rumah tangga ini bisa dijual atau dibarter dengan pembeli menjadi produsen. Kalau tadi dia sebagai pembeli, misalnya si A ini tadinya mau masak sambal, dia beli. Sekarang dengan dia menanam, kalau dia ada pekarangan bisa nanam 2-3 galangan secara peraturan. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan. Kita jelaskan bahwa kalau konsumsi rumah tangga jangan sekaligus. Jadi kalau bisa misalnya tanam cabai ada 4 galangan. Galangan itu diatur menjadi per bulan. Bulan pertama 1 galangan, bulan kedua 1 galangan, terus. Jadi nanti pada saat panen tidak sekaligus,
hari ini panen untuk yang bulan pertama. Nah, berarti sudah dipanen, diolah persiapan. Nanti bulan depan kita panen di kalangan kedua. Jadi prinsip, nah, menghasilkan sendiri sebagian dari kebutuhan pangan yang seperti saya sebutkan. Dia menghasilkan ya, dia sudah menghasilkan, bisa dimakan, bisa dijual. Kalau dia lebih bisa dijual. Kemudian total konsumsi makanan dan non makanan anggota keluarga di atas garis kemiskinan, walaupun pendapatan tidak naik secara signifikan. Jadi dengan adanya kita gerakan sosial pangan mandiri ini memanfaatkan lingkungan sekitar kita dan sebagainya, kita akan merubah garis kemiskinan yang tadinya kita tidak mempunyai daya beli, sekarang kita sudah punya daya beli, bukan daya beli, kita sudah bisa memproduksi dan itu tadi berubah menjadi produsen. Walaupun itu terbatas, tidak bisa kalau untuk merubah terlalu tinggi pola kehidupan atau apalagi untuk memperkaya sudah terjadi. Ini jelas untuk bertahan hidup dan persentil ini presentasi angka kemiskinan. Nah, dia termasuk di dalam itu. Saya baru cetak 1 sen, nanti saya sampaikan sudah cetak lagi. Yang kedua, masyarakat ini atau rumah tangga ini belum menerima bantuan yang sama dari program bansos APBN. Nah, jadi ada bantuan sosial dari APBN itu untuk rumah tangga miskin. Nah, kalau dia sudah dapat bansos ini, berarti dia tidak dapat lagi. Kemudian bersedia bergabung dalam kelompok. Nah, jadi nanti setelah didata mereka dapat kelompok. Kelompok itu tadi seperti ini. Jadi itu tadi ya, misalnya di sekitaran desa itu ada orang 20 yang miskin. Jadi bikin satu kelompok atau 2 kelompok. Kemudian nanti diarahkan setelah fungsi penyuluhan, tanam ini. Nah itu urusan petugas penyuluh di lapangan ya. Kemudian bersedia ikut program dan tanda tangan fakta integritas. Nah, bukan ini wae fakta integritas. Sisi dikit ada yang belum bisa jempol ini kuyung. Jadi dia ada maksudnya, dia memang benar-benar ingin hidup terlepas dari kemiskinan. Dia benar-benar maksudnya dengan ini ingin benar-benar dia kepengen maju. Dia kepengen benar-benar mandiri, tidak ketergantungan lagi ke depannya. Inilah maksud daripada fakta integritas. Ini perlu dijelaskan juga nanti. Nanti jangan sampai katanya kayak maaf ya. Dulu kan riwayat TKI dulu maaf ini tidak mengulas. Tapi pada tahu kenapa ada. Iya, minyak tanah itu ngantri pulang itu tahun 65 itu. Jangan kita ngantri lama itu ngantrinya. Sehingga pengeluarannya kecil, anaknya 9, gajinya masih cukup. Tapi kategorinya miskin. Saya sekolah sampai S1, maka orang bingung. Anaknya 9, gajinya sekian, anaknya kok jadi sarjana semua. Karena itu kita pandai menekan itu. Nah sekarang dengan pola konsumtif yang terjadi di masyarakat, si buah pokok itu beli Pak, ukurannya jadi besar. Sekarang pulsa itu jadi keperluan sama dengan beras. TGUPP Bidang Perkebunan Suez Amir mengatakan bahwa gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dengan memanfaatkan pekarangan rumah tangga. Dengan demikian, kebutuhan gizi rumah tangga dapat dipenuhi dari pekarangan. Kita lihat APBD itu kecil, pemerintahnya yang miskin, tapi rakyatnya sejahtera. Beras tidak beli Pak, segalu-galu petani itu ikan tidak beli. Sehingga makmur penduduk ini kita lihat pengeluaran rumah tangga naik, miskin Bu, amat turun lagi dia. Nah ini dalam angka itu saja dengan pengeluaran rumah tangga yang tidak dekat. Contohnya sudah ada sehari-hari gitu, mungkin ibu kursi ini untungnya itu juga dulu ya. Pokoknya gaji sejuta itu cukup ber9.
nambah resiko tekan lagi, ya kan? Kalau di pakaian terus sekain ibu jahit sendiri. Kalau itu kan tidak, beli di Regen Mart sekarang lah besar lagi ibu dulu serba bisa, jahit bisa, apa bisa.